Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Hanya kepadanya lah kita semua beribadah, dan hanya kepadanya lah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita melalui kajian, dan insya Allah sebagaimana biasa akan dilanjutkan dengan diskusi tentang berbagai pembahasan agama. Sebagai pengantar kajian kita malam hari ini, yaitu tentang zikir dan doa. Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah banyak membahas tentang ibadah sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu seperti sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Nah, insya Allah malam ini sebagai pengantar kajian kita mengenai zikir dan doa, saya mulai yang pertama tentang zikir. Secara bahasa, zikir artinya menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu makna zikir secara bahasa, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga kalau misalnya dikatakan zikrullah, maka maknanya adalah menghubungkan sesuatu dengan Allah. Jadi ketika ada seseorang yang mampu menghubungkan apa saja yang dia alami misalnya, lalu dia mampu menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia dikatakan sedang berzikir. Misalnya ada yang mendapatkan nikmat. Nikmat apa saja? Bisa nikmat ilmu, nikmat kedudukan, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Lalu kemudian muncul, tumbuh kesadaran di dalam hatinya bahwa nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Maka begitu muncul kesadaran seperti itu di dalam hati, itu artinya dia sedang berzikir. Karena dia mampu menghubungkan perolehan nikmat itu dengan Allah. Lalu kemudian lisannya memuji Allah atas nikmat tersebut, sehingga ia ucapkan alhamdulillah. Maka ucapan itu juga adalah zikir, karena ia menghubungkan nikmat itu dengan Allah melalui ucapan alhamdulillah. Atau sebaliknya, ada seseorang ditimpa satu musibah, musibah apa saja, kehilangan harta, kehilangan anggota keluarga,
atau kelaparan, kecemasan, ketakutan, dan musibah-musibah yang banyak. Lalu kemudian tumbuh kesadaran di dalam hatinya bahwa musibah itu adalah ujian dari Allah atas dirinya. Maka ketika kesadaran itu muncul, itu artinya dia sedang berzikir, karena ia mampu menghubungkan antara musibah itu dengan Allah. Kemudian lisannya misalnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka pada saat itu dia juga sedang berzikir. Dari contoh-contoh ini bisa kita simpulkan bahwa zikir ada yang menggunakan media hati, dan zikir ada yang menggunakan media berupa lisan. Maka ada zikir dengan hati dan ada zikir dengan ucapan lisan. Kalau zikir dengan hati artinya menghadirkan di dalam hati sifat-sifat keagungan, kebesaran, kasih sayang, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara zikir dengan lisan itu artinya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalimat tasbih subhanallah, bisa kalimat tahmid alhamdulillah, bisa kalimat takbir Allahu akbar, bisa kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Kalau zikir dengan hati, maka dia tidak mempunyai batasan tempat, tidak mempunyai batasan waktu, dan tidak mempunyai batasan keadaan. Kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun, seorang hamba itu seyogianya senantiasa berzikir dengan hatinya. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 190-191. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri dari ulul albab. Salah satu cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang senantiasa berzikir dengan hatinya. Qiyaman, baik pada saat dia berdiri, wa qu'udan, ataupun pada saat dia duduk, wa 'ala junubihim, ataupun ketika dia berbaring. Intinya dalam keadaan apapun dengan hati. Dan itu pula yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir dalam arti dengan hati. Fi kulli ahyanihi, dalam sepanjang hidupnya. Jadi tidak ada satupun waktu di mana Rasulullah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam tidurnya sekalipun. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah Anda tidur dulu sebelum witir? Maka Nabi menjawab, "Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi." Kedua mata saya terpejam, tapi hati saya tidak pernah tidur. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, sekalipun tidur, hatinya tetap terjaga dan tetap berzikir, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir dengan hati. Tapi kalau zikir dengan lisan, mengucapkan 5 kalimat thayyibat tadi, maka ada waktu-waktu tertentu yang diprioritaskan. Misalnya berzikir setelah selesai sholat. Ada zikir-zikir tertentu, baik itu yang dicontohkan secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang beliau perintahkan secara lisan. Misalnya membaca istighfar 3 kali setiap selesai mengucapkan salam. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak insiraf, tidak berpaling dari salatnya sampai beliau mengucapkan
Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Termasuk juga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Dan Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin la yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya dia belum masuk surga itu karena masih hidup saja di dunia. Seandainya sudah meninggal sudah masuk surga. Begitu dahsyatnya keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Begitu juga membaca al-mu'awwizat, 3 surah-surah perlindungan, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar dengan jumlah yang bervariasi. Bisa 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu Akbar. Bisa 11, 11, 11. Bisa 25, 25, 25. Semua ada riwayatnya. Bisa 33, 33, 33. Ini barangkali yang paling populer kita amalkan. Bisa juga 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Adapun takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Sehingga jumlahnya secara keseluruhan menjadi 100 kali. Kemudian apabila memilih misalnya 33, 33, 33 dan menghitungnya dengan ruas jari, karena Nabi SAW biasanya menghitung zikirnya itu, bilangan zikirnya dengan menggunakan ruas jari tangan kanan. Meskipun bukan berarti dilarang Pak untuk menggunakan alat yang lain, misalnya tasbih boleh, ya. Tapi Nabi SAW biasanya menggunakan ruas jarinya. Ada ulama yang mencontohkan misalnya 1 ruas jari untuk 4 jari ini, ya, 7 kali, 7, 7, 7, 7, 28. Sementara untuk ibu jarinya 5, berarti 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu 7. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. 7 kali lagi. Tapi tidak harus seperti itu. Bisa pakai tasbih. Ada istrinya Nabi yang hitung pakai biji kurma. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini saya sampaikan ringkas saya pengantar, nanti kita kembangkan dalam dialog. Yang berikutnya adalah doa. Doa itu mempunyai 2 makna. Yang pertama doa sebagai ibadah, dan yang kedua doa sebagai permohonan. Jadi doa itu adalah ibadah. Bahkan Nabi sampaikan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukhul ibadah artinya otaknya, sumsumnya, intinya ibadah. Jadi semua ibadah itu di dalamnya ada doa. Kita salat misalnya isinya itu doa-doa. Maka doa adalah inti dari semua ibadah. Tapi selain doa itu ibadah, dia juga adalah permohonan. Karena kita ini manusia pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kita butuhkan, dan semua yang kita butuhkan tidak bisa kita penuhi sendiri. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berdoa. Maka jika ada seseorang yang berdoa, selama dia ikhlas dan dia berdoa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka doa itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Meskipun yang diminta katakanlah misalnya tidak dipenuhi Allah, tapi doa tidak sia-sia. Contoh, misalnya ada yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang mendaftar di perguruan tinggi tahun ini lulus, diterima. Ternyata tidak. Apakah artinya doa itu
telah sia-sia. Karena yang kita minta tidak dipenuhi, tidak. Paling tidak dia sudah beribadah. Karena dia sudah berdoa. Karena dia sudah berdoa, dia sudah beribadah. Jika ia ikhlas dalam doanya dan dia melakukan sesuai tuntunan Nabi SAW, maka dia berpahala. Karena sudah melakukan ibadah. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang saya, maka sesungguhnya saya dekat. Saya akan kabulkan doanya orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepada saya. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintah saya dan hendaklah mereka beriman kepada saya agar mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadis, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu, apalagi hati kita lalai. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa yang berasal dari hati yang lalai, dari hati yang bermain-main, yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk lebih memudahkan doa itu diijabah, pilihlah waktu atau tempat atau cara berdoa sehingga doa itu lebih mustajab. Misalnya kalau dari segi tempat ya, multazam, kan disebutkan bahwa multazam tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu doanya mustajab. Dari segi tempat, dari segi waktu misalnya berdoa antara azan dengan iqamah itu mustajab doanya. Berdoa antara berdirinya khatib di atas mimbar sampai dengan selesainya dilaksanakan salat Jumat itu doa mustajab. Berdoa ketika dalam keadaan berpuasa misalnya. Berdoa ketika turun hujan yang deras. Berdoa pada saat dianiaya misalnya. Itu disebut di hadis salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1, dakwatul imamil adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatus shaimi hatta yuftir, doanya orang yang puasa sampai dia buka. Dan yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi, yang dianiaya. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam zikir, begitu juga dalam doa, boleh dilakukan sendiri-sendiri dan juga boleh untuk dilakukan secara berjamaah. Zikir dan doa boleh dilakukan dalam keadaan khafi, tersembunyi tanpa diketahui orang lain, dan juga tidak dilarang apabila dilakukan secara jahat, secara alaniah, diketahui oleh orang banyak. Misalnya kalau keutamaan berzikir secara khafi ya, tanpa diketahui oleh orang lain disebut di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah di hari kemudian. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. 7 kelompok manusia. Salah satunya adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu bidumu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, lalu kemudian menetes air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga boleh Pak berzikir dalam keramaian, dalam jamaah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah
Mereka berkumpul untuk apa? Yazkurunallah, untuk berzikir, kecuali ada 4 keutamaan yang akan diperoleh. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikat, malaikat menaungi, mengelilingi mereka. Wa zakarahumullahu fiman inda, dan nama-nama mereka akan disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Bisa Pak zikir berjamaah. Doa juga begitu. Berjamaah dalam arti ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ijtama'a al-qaumul muslimun." Tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang Islam, fayadu'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum, lalu sebagian di antara mereka berdoa dan sebagian yang lain mengaminkannya, illa istajaballahu du'a'ahum, melainkan Allah akan mengabulkan doa mereka. Ada yang berdoa, kemudian yang mendengar doa tersebut mengaminkannya, maka Allah SWT akan mengijabah doa itu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, utitu amin fis salati wa inda du'a. Ini di pengantar kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya dikaruniai oleh Allah ucapan amin di dalam salat dan ketika berdoa. Lam yu'ta ahadun qabli, karunia ini tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum saya, illa Musa, kecuali kepada Nabi Musa. Karena Musa yad'u wa Harun yu'ammin. Nabi Musa pernah berdoa, lalu Nabi Harun yang mengaminkan doa itu. Ya, maka kemudian diijabah oleh Allah. Di Al-Quran itu dikisahkan di surah Yunus. Wa qala Musa, Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabili. Rabbana itmish ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ini doanya Fir'aun, doanya Nabi Musa untuk Fir'aun dan pengikutnya. Tuhan kami, kata Nabi Musa, Engkau telah memberikan hiasan dunia dan kekayaan kepada Fir'aun dan pengikutnya, Tuhan kami, tapi justru itu semua digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Tuhan kami, lebih baik musnahkan hartanya, tutup mati hatinya. Jangan biarkan mereka beriman, biar kafir terus sampai mati, biar supaya mereka merasakan siksa-Mu yang pedih. Di ayat berikutnya tiba-tiba Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua telah dikabulkan. Padahal ayat sebelumnya waqala Musa, Nabi Musa berdoa. Ayat setelahnya da'watukuma, damirnya itu menunjukkan doa kalian berdua. Kok bisa jadi 2 orang? Padahal ayat sebelumnya yang berdoa cuma Nabi Musa. Karena ketika Nabi Musa berdoa, maka Nabi Harun mengaminkan doa itu. Itu yang dimaksud di hadis tadi. Karunia ini tidak diberikan kepada siapapun sebelum saya, kecuali kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang berdoa, kemudian Harun yang mengaminkan. Karena amin artinya adalah kabulkan ya Allah. Jadi ketika orang mengucapkan amin pada saat itu, dia juga sedang berdoa. Ya, mudah-mudahan dalam kehidupan keseharian kita senantiasa memperbanyak zikir, karena ini adalah ibadah yang sungguh sangat besar, sangat luar biasa. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu pengantar yang saya sampaikan. Sebagaimana biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ditambahkan, ingin didiskusikan, baik yang berkaitan langsung dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan Pak. Terima kasih.